semuanya begal. Yang berkonflik di mafia skincare belakangan ini tuh semuanya begal. Yang dokter, yang owner skincare, berjualan skincare, dokter berjualan skincare, owner skincare itu begal. Kemudian misalkan Nikita Mirzani yang diduga melakukan pemerasan kepada dokter-dokter, kepada owner-owner skincare, ini juga ya begal. Bedanya Nikita Mirzani membegal begal, sedangkan dokter dan para owner skincare ini ngebegal duit rakyat, duit masyarakat, ya kan? Ngebegal. Apa sih definisi begal? Begal itu kan mengambil dengan paksa, dengan mencelakai, kan begitu. Nah ini kan gak jauh beda coba. Sudah diambil paksa, mengambil kesehatan masyarakat, kemudian mengambil duitnya. Itu kan sama begitu loh. Ya bedanya cuma di sini ada unsur penipuannya begitu loh. Kalau yang dibegal misalkan motor itu kan ibaratnya dia terpaksa begitu loh. Lah kalau ini sukarela dia tuh malah beli begitu loh. Tetapi kalau begal motor di situ tidak ada unsur penipuannya, sedangkan di sini ada unsur penipuannya. Artinya kalau berat-beratan dosa nih, begal motor sama begal kosmetik ini, ya kan, skincare ini lebih parah ini karena double tuh, udah nipu begal lagi begitu loh. Nah Nikita Mirzani yang diduga meras itu, ya dia tuh ngebegal tukang begal begitu, ya kan. Coba logikanya kan begitu tuh. Nah sekarang kalau kamu ngikutin channel ini dari awal nih, kenapa sih channel ini kok tidak pernah kontra dengan masyarakat, tidak pernah kontra dengan netizen pada umumnya? Dari misalkan ada 200 komen, yang kontra dengan saya itu paling 2-3 orang gitu loh. Jadi sekian ratus orang yang komen itu semuanya merasa terwakili begitu loh. Kenapa bisa begitu? Padahal channel ini lahirnya itu dari mulai kasus Vina Cirebon, ya kan? Channel ini hadir memihak kepada siapa? Dianggap channel ini memihak kepada rakyat, kepada netizen, mewakili keadilan masyarakat. Nah kemudian dari habis kasusnya Vina masuk ke kasusnya Agus, sama channel ini juga dianggap oleh masyarakat mewakili keadilan mereka, ya kan, begitu. Kemudian masuk ke skincare, sama channel ini dianggap mewakili keadilan mereka. Kenapa saya tidak pernah kok channel ini menjadi kontra dari keadilan dengan masyarakat? Tidak pernah kontra, yang kontra itu dikit banget. Karena sejak awal saya berbicara membangun channel ini, ya kan, itu saya tidak pernah subjektif begitu loh. Tidak pernah melihat orang, tapi saya melihat permasalahannya. Dimulai dari kasus Vina nih. Kalau orang-orang ada yang berpihak kepada, misalkan ada yang waktu itu di awal-awal nih, kayak siapa itu Peggy Setiawan, kemudian juga itu siapa Vina. Ada yang berpihak kepada Vina, ada yang berpihak kepada Peggy Setiawan. Orang-orang itu subjektif. Saya enggak. Saya lihat masalahnya. Ini keadilan apa yang sedang diinjak-injak di sini apa begitu loh. Nah, saya ambil di situ. Memang tidak populer awalnya karena saya tidak memihak, baik itu kepada polisi misalkan atau kepada terpidananya gitu. Itu tapi seiring berjalan, oh bener juga nih kata si abang ini gitu. Karena saya memang tidak melihat subjeknya. Masuk kepada kasusnya Agus, ada yang pro terhadap Nopi, ada yang pro terhadap Agus. Itu subjektif. Pro ke Agus subjektif, pro ke Nopi juga subjektif. Tapi saya tidak mengambil itu. Saya mengambil objektif, yaitu permasalahannya apa gitu loh. Ada keadilan yang dirugikan gitu di mana di sini. Nah, begitu. Makanya kebanyakan itu saya itu selalu ibaratnya mendapat dukungan lah dari netizen itu. Nah, kemudian sekarang masuk ke kasus skincare nih, ya kan? Sama orang-orang juga begitu. Ada yang berpihak kepada Doktif, ada yang berpihak kepada misalkan Reja Gladys atau kepada owner skincare.
atau berpihak kepada Nikita Mirzani. Saya tidak berpihak ke siapa. Saya ambil pokok permasalahannya, begitu loh. Ada ketidakadilan di sana. Apa ketidakadilannya? Yaitu masyarakat dirugikan dengan skincare. Maka saya fokusnya ke produk, begitu loh. Nah, ini juga yang menjadi koreksi nih kepada siapa? Anggota dewan yang terhormat Uya Kuya, gitu loh. Kenapa Uya Kuya kok bisa sampai sefatal itu? Dia kan niatnya ingin menengahi kan, ingin menjadi, wah saya ini anggota dewan, harus dua orang yang berkonflik, saya harus menengahi. Kenapa pada akhirnya kok malah dianggap berpihak kepada siapa itu? Kepada owner skincare. Karena menurut saya dia sejak awal mengambil keputusan ini tidak objektif tapi subjektif. Salah satu indikasinya apa? Dia melihat sosok Nikita Mirzani. Begitu loh. Orang yang penuh dengan sensasional, penuh dengan masalah, begitu loh, dalam karir hidupnya. Bahkan Uya Kuya juga pernah bermasalah dengan Nikita Mirzani. Yaitu apa? Ketika Uya Kuya podcast ngundang anaknya, apa sih tuh, Barbie, siapalah lupa saya namanya gitu, Barbie Kumalasari apa gitu loh. Nah di situ tuh si anaknya Barbie ini ya ibaratnya jelek-jelekin Nikita nggak terima, akhirnya berantem lah itu sama Uya Kuya. Nah memang sudah damai waktu itu, sampai peluk-pelukan, sampai nangis gitu kan. Tetapi ketika masuk ke dalam pokok permasalahan skincare ini, sepertinya memang Uya Kuya itu subjektif melihat sosok Nikita Mirzaninya, sehingga tidak jernih dia melihat masalah ini. Yang seharusnya fokus di permasalahan utamanya, malah dia fokusnya ke perorangan, ke subjektivitas. Akhirnya dia lebih cenderung ngedukung para owner skincare ini kan, karena dianggap para owner ini ya baik-baik aja sama dia, tidak pernah ada masalah, begitu loh. Bahkan dari covernya ya kelihatan orang baik-baik biasa, ya kan, begitu. Sedangkan Nikita ini orang sudah pernah bermasalah sama saya dan memang sering membuat sensasional, sering buat masalah, begitu loh. Nah, ketika melihat subjektif seperti itu, maka dia lupa tuh dengan pokok permasalahannya. Itu apa? Sebenarnya pokok permasalahan itu ada di produknya. Kalau dia mau mewakili sebagai anggota DPR yang dia duduk di Komisi 9 yang membidangi kesehatan, harusnya fokusnya kan ke produknya, ya kan. Tapi pada kenyataannya dia malah subjektif, bukan fokus ke produk, malah fokus ke ke konfliknya. Akhirnya apa? Berhasil nggak Uya Kuya? Berhasil. Akhirnya Nikita Mirzani bisa dipenjara, begitu loh. Tetapi apakah produknya berhenti? No, produknya tetap berkeliaran itu di masyarakat. Nah, tetap aja itu kulit-kulit orang-orang Indonesia diracuni, begitu loh. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kenapa sih overclaim, kemudian mengandung hidrokinon, mengandung merkuri itu kok sampai laris manis di masyarakat begitu. Kemudian kenapa si dokter-dokter ini kok malah menjual padahal dia dokter yang punya kode etik? Karena itu juga adalah permintaan dari masyarakat. Jadi kalian tuh ada salahnya juga nih masyarakat, ya kan? Kesalahannya di mana? Gini. Dulu yang namanya kosmetik itu hanyalah untuk, ya kan, memoles saja, begitu loh. Ibaratnya biar kelihatan abis mandi lah, begitu aja. Yang sebelumnya bibir itu misalkan pucat, dimerahin. Yang muka itu misalkan ada hitam-hitam dikit-dikit di pondasi gitu loh. Nah itu dulu tuh ya, kosmetik dulu perannya tuh hanya sebatas itu. Makanya dipakai hanya ketika kondangan, hanya ketika misalkan ibu-ibu mau pengajian, begitu. Sebatas itu aja ya dulu. Nah makin kesini standar orang-orang Indonesia itu adalah menjadi Korea, kulit-kulit orang Korea. Ini salah mengambil standar. Kemudian yang dulu hanya untuk memoles, sekarang ingin merubah. Ini nih yang jadi penyakit, gitu loh. Ingin merubah jadi si masyarakat ini.
Yang sebelumnya kulit orang Indonesia itu warnanya misalnya agak gelap, pengen jadi lebih terang, begitu loh. Yang sebelumnya seperti gini ingin lebih glowing, lebih bercahaya, begitu loh. Seperti ada minyak-minyaknya, berglowing, begitu. Yang sebelumnya agak kerut-kerut, pengen kenceng, gitu loh. Nah, ini nih permasalahannya, pengen berubah. Maka ini menjadi satu permintaan, dipenuhilah oleh orang-orang ini dengan cara instan, karena merkuri, hidroquinon, dan zat-zat berbahaya itu adalah mempercepat. Makanya disebut overclaim, gitu loh. Yang dimaksudkan overclaim itu memberikan satu khasiat tetapi tidak berdasarkan ilmiah, terlalu cepat, begitu loh. Misalkan putih dengan cara cepat, itu kan klaim yang tidak ilmiah, begitu loh. Glowing dengan cara cepat, putih dengan cara cepat, nah itu namanya overclaim, gitu loh. Tidak ada ilmiahnya. Seandainya kalau mau ilmiah, berarti kan misalkan nih orang pengen kulitnya misalkan tidak kenceng, gitu lah kan. Kalau lewat jamu-jamuan nih, orang-orang zaman dulu minum jamu, ya kan Pak, misalkan para istri-istri raja itu minum jamu, itu prosesnya berbulan-bulan, gitu, karena diperbaiki selnya dari dalam. Lah ini dipercepat dengan skincare itu, begitu loh. Nah, namanya itu overclaim. Nah, inilah menjadi satu permintaan, dipenuhilah oleh para owner skincare ini, oleh dokter-dokter ini, ya kan, yang akhirnya apa? Ngebegal kesehatan masyarakat, juga ngebegal duit masyarakat. Itu kesalahannya kalian itu di situ. Ayo sekarang saya ajak kepada netizen Indonesia, kembalikan fungsi kosmetik itu seperti di awal, seperti zaman dulu. Udah untuk moles aja, begitu loh. Kamu kalau pengen cantik, ya makan makanan yang bergizi, begitu loh. Lihat, perhatikan makananmu yang bergizi, gitu loh. Kalau warna kulit sudah begitu, ya sudah, itu terbaik dari Tuhan, ya memang begitu. Gak usah aneh-aneh, gitu loh. Perbaiki aja sifatmu. Kalau laki-laki, perbaiki ekonomimu, misalkan begitu tuh. Udahlah, pasti kelihatan ganteng kalau ekonominya udah mantep. Ngapain cowok pakai skincare kayak banci aja. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat.